Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dika Arya Saputra dengan NIM 2405110005. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis dataset CSV yang diambil dari situs Kaggle. Dataset yang saya ambil dan unduh ini ada dataset video game sales yang dimana hanya satu file CSV yang tetap tersedia di dataset ini dan sudah saya unduh sebelumnya. Oke, baik, saya sekarang sudah berada di Visual Studio Code yang dimana di sini ada folder analisis CSV Kaggle video game dataset sales. Di sini folder tersebut berisikan dua file ya, ada file CSV yang dimana yang tadi sudah saya download di situs Kaggle yang sudah saya analisis juga, yang bernama videogamesales.csv, dan ada file pemrograman Python itu sendiri untuk menganalisis dataset video game sales. Oke, sebelum saya menjelaskan hasil analisisnya, saya akan merun terlebih dahulu program Python ini. Oke, ini adalah tampilan output dari program Python untuk menganalisis dataset video game sales ya. Di sini ada beberapa file CSV juga hasil dari output ini, berisikan tabel-tabel ringkasan atau tabel distribusi juga ada, tabel statistik juga ada. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat 15 tabel yang mengungkap tren, pola, dan insight menarik dari industri video game selama 40 tahun terakhir. Mari kita mulai. Tabel pertama ini adalah snapshot keseluruhan dari dataset saya. Ada beberapa angka kunci yang perlu saya perhatikan. Di sini pada tabel 1 ringkasan eksekutif ada total judul game sebanyak 16.598 game dari tahun 1980 sampai 2020. Ini adalah rentang waktu 40 tahun yang mencakup seluruh era video game dari NES hingga konsol generasi terbaru. 31 platform dan 12 genre berbeda menunjukkan keragaman industri ini. Bayangkan dari Atari 2600 hingga PlayStation 5. Yang paling menarik, Nintendo. Nintendo adalah publisher terbesar dengan 1787 unit. Hampir 3 kali lipat dari Electronic Arts di posisi kedua, dan Wii Sports menjadi game terlaris sepanjang masa dengan 82 juta unit. Oke, baik, kita lanjut ke tabel kedua. Ini ada hasil analisis top 10 tahun dengan penjualan tertinggi. Dari grafik ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pada tahun 2007 menjadi puncak emas industri video game dengan 711 juta unit terjual. Mengapa demikian? Karena pada masa ini ketika PlayStation 3, Xbox 360, dan Wii bersaing ketat, ini juga era ketika game seperti Call of Duty, Modern Warfare, Halo 3, dan Wii Sports meledak di pasaran. Tapi setelah 2010 kita melihat penurunan. Kenapa? Karena pasar mulai bergeser ke game mobile dan digital. Sementara konsol generasi berikutnya, yaitu PS4,
Xbox One butuh waktu untuk membangun basis pengguna. Perhatikan juga di sini ada rata-rata penjualan per game ya. Dari tahun 2013 mencapai 0,67 juta. Ini karena ada beberapa game blockbuster seperti GTA 5 yang mendongkrak rata-rata. GTA 4 yang mendongkrak rata-rata. Berikutnya ada tabel 3, ada hasil analisis genre ya. Di posisi pertama ada action. Action adalah genre paling dominan dengan 1.751 juta unit. Hampir 20% dari total penjualannya. Sports di posisi kedua dengan 1.331 juta unit. Ini didorong oleh franchise seperti FIFA, Madden, dan Pro Evolution Soccer yang selalu laris di setiap tahun. Kemudian yang ketiga ada shooter ya, dengan 1037,37 unit juta. Call of Duty dan Battlefield adalah raja di genre ini. Perhatikan juga role playing di posisi keempat ini adalah genre yang sangat kuat di Jepang dengan Pokemon, Final Fantasy, dan Dragon Quest. Yang menarik, rata-rata penjualan tertinggi ada di genre platform, yaitu 0,94 juta per game. Ini karena game Mario dan Sonic yang legendaris. Puzzle dan strategi adalah genre paling kecil. Ini karena pasar yang lebih niche dan terbatas. Pada tabel 4 ada distribusi penjualan per region. Pada tabel ini menunjukkan siapa penguasa pasar game global. Di posisi pertama ada Amerika Utara. Amerika Utara mendominasi dengan 49,2%. Hampir setengah dari seluruh penjualan ini bukan kebetulan. Mayoritas publisher besar bermarkas di Amerika Serikat. Dan budaya gaming sangat kuat di sana. Kemudian Eropa di posisi kedua dengan 27,3% pasar yang besar dan beragam dengan banyak gamer di Inggris, Jerman, Prancis, dan negara-negara lainnya. Kemudian ada Jepang, hanya 14,5%. Ini mengejutkan, mengingat Jepang adalah rumah bagi Nintendo, Sony, dan banyak developer besar. Namun populasi Jepang lebih kecil dan pasar domestik lebih kompetitif. Yang terakhir, other region, hanya 8,9%. Ini menunjukkan bahwa banyak wilayah seperti Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Tenggara masih memiliki potensi besar untuk tumbuh. Mengapa Amerika Utara begitu dominan? Karena faktor budaya, infrastruktur, distribusi yang kuat, dan pendapatan disposable yang lebih tinggi. Selanjutnya ada tabel 5, hasil analisis top 10 publisher. Pada tabel ini menunjukkan siapa raja di industri game. Nintendo benar-benar tak terkalahkan dengan 1.787 juta unit. Ini hampir 20% dari total pasar dan rata-rata 2,54 juta per game. Ini angka yang luar biasa. Disusul oleh Electronic Arts di posisi kedua dengan 1.110 juta unit. Mereka adalah raja game sports dengan FIFA, Madden, dan EA Sports. Yang ketiga ada Activision. Mereka adalah raja shooter dengan Call of Duty-nya. Di sini kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualannya ya. Nintendo itu ada 2,54
juta per game. Kemudian publisher lain hanya sekitar 0,5 sampai 0,9 juta. Ini menunjukkan efisiensi dan kekuatan merek Nintendo yang luar biasa. Take-Two Interactive dengan GTA, Ubisoft dengan Assassin's Creed, dan Sony dengan Exclusives juga menunjukkan performa yang solid. Baik pada tabel platform menunjukkan hardware mana yang paling sukses sepanjang masa. PS2 adalah raja dengan 1.256 juta unit. Ini adalah konsol terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 155 juta unit terjual. GTA San Andreas, God of War, dan Final Fantasy X adalah game-game yang membuat PS2 begitu sukses. Kemudian ada Xbox 360 dan PS3 di posisi 2 dan 3. Era persaingan ketat antara Microsoft dan Sony. Keduanya sama-sama sukses dengan total lebih dari 19 juta lebih dari 1,9 juta unit. Kemudian disusul oleh Wii di posisi keempat dengan 927 juta unit. Ini mencengangkan karena Wii adalah konsol yang paling kasual dan berhasil menarik pasar non-gamer. Kemudian di posisi kelima ada DS. DS ada handheld Nintendo yang luar biasa populer dengan Nintendo dan Brain X. Yang menariknya PS4 sudah di posisi 9. Dengan hanya 278 juta unit, ini akan terus bertambah seiring waktu. PC hanya di posisi 10 ini karena PC gaming lebih tersegmentasi di Steam, GOG, dan platform digital lainnya yang sulit dilacak. Oke, baik. Pada tabel 7 ini ada hasil analisis top 15 game terlaris sepanjang masa. Ini adalah Half of Fame game sepanjang masa dan ada satu nama yang mendominasi yaitu Nintendo. Di Wii Sports di posisi pertama dengan 82,74 juta unit. Ini adalah game bundle yang datang bersama konsol Wii. Teknik bundling ini sukses besar. Kemudian dari 15 game terlaris sepanjang masa ini, 15 semua teratasnya semuanya adalah game Nintendo. Ini menunjukkan kekuatan brand Nintendo yang luar biasa. Ada Mario, Pokemon, dan Wii series mendominasi daftar ini. Perhatikan bahwa game-game ini dirilis di berbagai platform NES, Wii, DS, dan GB. Super Mario Bros. Itu sendiri dari tahun 1985 masih di posisi kedua dengan 40 juta unit. Ini adalah game yang benar-benar timeless. Kemudian ada Pokemon Red Blue. Di posisi kelima, ini adalah game yang menciptakan fenomena global dan masih berlanjut hingga hari ini. Apa sih yang membuat Nintendo begitu dominan? Menurut saya itu gameplay yang adiktif, brand yang kuat, dan kemampuan untuk menciptakan game yang dinikmati semua kalangan usia. Lanjut, di sini ada tabel korelasi penjualan antar region. Tabel ini menunjukkan hubungan antar pasar di berbagai regional. Yang pertama ada global NA memiliki korelasi 0,941. Ini sangat tinggi, artinya jika sebuah game laris di Amerika Utara, hampir pasti laris secara global juga. Kemudian ada yang kedua ada global EU atau Europe. Ini juga tinggi, ada di angka 0,903. Eropa juga menjadi indikator yang baik untuk kesuksesan global. Namun, global JP hanya 0,612. Ini menunjukkan bahwa pasar Jepang memiliki preferensi yang berbeda. Game yang sukses di Jepang tidak selalu sukses di global, dan sebaliknya.
NA dan JP hanya 0, NA ke JP hanya 0,45. Ini sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa selera pasar Amerika dan Jepang sangat berbeda. Di Jepang RPG dan game dengan karakter anime lebih populer, sementara di Amerika Serikat shooter dan action lebih dominan. Eropa dan Eropa ke Jepang juga rendah di angka 0,436. Eropa dan Jepang juga memiliki selera yang berbeda. Apa kesimpulan yang bisa saya ambil? Untuk sukses global, developer harus mempertimbangkan preferensi regional yang berbeda. Baik, pada tabel 9 ada statistik deskriptif penjualan per regional juta unit. Tabel statistik ini memberikan gambaran kepada saya lebih detail tentang distribusi penjualannya. Di sini ada rata-rata penjualan global per game adalah 0,54 juta unit. Dengan median 0,17 juta unit, ini menunjukkan bahwa sebagian besar game menjual di bawah rata-rata, didorong oleh beberapa game blockbuster. Ada standar deviasi dengan nilai 1,56, ini menunjukkan variasi yang sangat besar. Ada game yang menjual puluhan juta unit dan ada yang hanya ribuan. 25% game menjual kurang dari 0,06 juta unit. Ini adalah game-game indie atau niche. Kemudian 75% game menjual kurang dari 0,47 juta unit. Ini menunjukkan bahwa mayoritas game tidak mencapai 1 juta unit. Game terbaik di Amerika Utara mencapai 41,49 juta WII Sports dan di Eropa 29,0,2 juta. Di Jepang 10,22 juta dan di dunia dan di order 10,57 juta. Perbedaan ini mencerminkan ukuran pasar masing-masing region. Ini adalah distribusi yang sangat tidak merata. Industri game sangat bergantung pada game blockbuster. Kemudian pada tabel 10 ada hasil analisis top 5 publisher per genre. Pada genre action, Take-Two Interactive memimpin dengan GTA dan Red Redemption. Ini adalah genre yang sangat kompetitif dengan banyak publisher besar. Kemudian pada genre sports, ada Electronic Arts benar-benar mendominasi dengan 479,67 juta unit. Ini hampir 2 kali lipat dari Nintendo di posisi 2. EA Sports adalah raja game sports. Kemudian pada genre shooter ada Activision memimpin dengan Call of Duty sebanyak 299,87 juta unit. Ini hampir 2 kali lipat dari EA di posisi kedua. Nintendo muncul di berbagai genre. Ini menunjukkan fleksibilitas Nintendo dalam menciptakan game yang sukses di berbagai genre. Pelajaran penting yang bisa saya ambil adalah untuk mendominasi suatu genre, publisher harus memiliki franchise flagship yang kuat. EA dengan FIFA atau Madden, Activision dengan COD, Take-Two dengan GTA. Pada tabel 11 ini menunjukkan pergeseran dominasi platform dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 sampai 2004 ini era PS2 atau PlayStation 2 yang mendominasi dengan margin yang sangat besar. Kemudian pada tahun 2005 sampai 2006 ini DS dan WII mulai muncul. Nintendo berhasil menciptakan pasar baru dengan WII. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2008 ada WII dan Xbox 360 menjadi platform terpopuler. Ini adalah puncak era casual gaming.
Selanjutnya 2009 sampai 2010 ada Xbox 360 dan PS3 naik. WII tetap kuat, ini adalah era persaingan tiga besar. Pada tahun 2011 sampai 2013 ada PS3 dan Xbox 360 terus bertarung, sementara 3DS mulai muncul untuk handheld. Tahun 2014 sampai 2016 PS4 mengambil alih, Sony kembali ke puncak setelah mengalami masa sulit di awal PS3. Saya dapat melihat pola di mana dominasi platform bergeser setiap 5-7 tahun, seiring dengan siklus konsol generasi baru. Kemudian ada tabel 12. Hasil analisis top 10 publisher dengan rata-rata penjualan tertinggi. Minimal 10 game. Tabel ini menunjukkan efisiensi dan kualitas publisher. Di posisi pertama ada Nintendo. Ini 3 kali lipat dari rata-rata publisher lain, yaitu 2,54 juta per game. Ini bukan hanya karena banyak gamenya ya, tapi karena kualitas dan daya tarik universal game-game Nintendo. Di sini ada juga Sony Computer Entertainment Europe di posisi kedua dengan 1,59 juta per game. Ini karena game-game seperti The Last of Us dan Uncharted yang sangat sukses. Di posisi ketiga ada Microsoft Game Studio dengan 1,3 juta per game. Halo, Gears of War, dan Forza adalah franchise besar mereka. Kemudian ada Bethesda Softworks di posisi 4. Skyrim dan Fallout adalah game yang luar biasa sukses. Rata-rata penjualan tinggi menunjukkan publisher yang fokus pada kualitas daripada kuantitas. Nintendo adalah contoh terbaik, mereka hanya merilis game berkualitas tinggi. Kemudian ada hasil analisis jumlah game per platform, top 10-nya saja. Tabel ini menunjukkan platform mana yang paling aktif secara pengembangan. Di posisi pertama dan kedua ada DS dan PS2. Mereka memiliki jumlah game terbanyak, masing-masing lebih dari 2100 game. Ini karena kedua platform memiliki siklus hidup yang panjang dan basis pengguna yang besar. Kemudian di posisi ketiga sampai ke 5 ada PS3, WII, X36, Xbox 360. Masing-masing memiliki 1200 sampai 1300 game. Ini adalah era di mana pengembangan game menjadi lebih mudah dan banyak developer indie mulai bermunculan. Yang keenam ada PSP, memiliki 1200 game. Menunjukkan bahwa handheld juga menjadi platform yang sangat populer. Kemudian PC hanya 960 game, ini mungkin karena banyak game PC yang tidak masuk dalam dataset karena distribusi digitalnya. Ada DS versus PS2. DS memiliki 2163 game, hanya selisih 2 game dari PS2. Ini menunjukkan betapa populernya DS sebagai platform pengembangan. Lanjut, di sini ada hasil analisis tren penjualan per dekade. Pada tabel ini menunjukkan perjalanan industri game selama 4 dekade. Pada tahun 1980-an hanya 4,2% dari total penjualan. Ini adalah era awal video game dengan Atari dan NES. Game belum terlalu mainstream. Pada tahun 1990-an mulai naik tuh ke 40%, 40,3% lah. Era Super Nintendo, PlayStation, dan Nintendo 64. Game mulai menjadi industri yang sangat serius tuh di kala itu. Pada tahun 2000-an,
hampir 53% dari total penjualan. Ini adalah era keemasan video game. PlayStation 2, Xbox, GameCube, dan kemudian Wii, PS3, Xbox 360, pasar game menjadi raksasa global. Pada tahun 2010-an, sebanyak 28,3% mulai turun karena pergeseran ke mobile dan digital. Namun total penjualan masih tinggi dalam angka absolut. Tahun 2020-an baru tuh 0 sampai ke 0,3%, hanya satu game di dataset. Dataset ini berakhir di 2020. Kesimpulannya adalah 2000 sampai 2010 itu adalah dekade terbaik untuk industri game fisik. Setelah itu industri bertransformasi ke digital dan mobile. Selanjutnya ada perbandingan regional per genre. Tabel terakhir ini adalah yang paling menarik menurut saya ya, karena tabel ini menunjukkan preferensi regional per genre. Ada genre action. Genre action populer di semua region, tapi paling dominan di NA sekitar 50,2%-an lah. Ini karena game-game blockbuster seperti GTA sangat populer di pasar barat. Role playing. Ini yang paling menarik. Jepang memiliki 38% dari pasar RPG, sementara NA hanya 35,3%. Ini karena JRPG seperti Final Fantasy, Pokemon, dan Dragon Quest sangat populer di Jepang. Shooter NA mendominasi dengan 56%. Tidak mengherankan Call of Duty Halo, dan Battlefield sangat populer di pasar Amerika. Kemudian ada platform. Amerika Utara juga dominan di 53,8 ya di platform ini. Kemudian Mario dan Sonic sangat populer di Amerika. Lanjut strategi. Di Jepang memiliki 28,3%. Genre ini sangat populer di Jepang dengan game seperti Fire Emblem dan Advance Wars. Kemudian puzzle. JP 23,4% versus NA 50,6%. Puzzle game seperti Tetris populer di semua region, tapi NA masih terdepan. Ada shooter. NA mendominasi dengan 56%. Tidak mengherankan Call of Duty, Halo, dan Battlefield sangat populer di pasar Amerika. Kemudian tabel 15 ada perbandingan regional per genre ya. Ini ada tabel penjualan per genre per regional juta unit. Ada persentase per regional dan per genrenya. Tabel terakhir ini adalah yang paling menarik karena menunjukkan preferensi regional per genre. Action populer di semua region, tapi paling dominan di NA sekitar 50,2%. Ini karena game-game blockbuster seperti GTA sangat populer di pasar barat. Kemudian ada role playing. Ini yang paling menarik. Jepang memiliki 38% dari pasar RPG. Sementara NA hanya 35%. 35,3%. Ini karena JRPG seperti Final Fantasy, Pokemon, dan Dragon Quest sangat populer di Jepang. Lalu ada shooter. NA mendominasi dengan 56,2%.
Tidak mengherankan karena ada Call of Duty, Halo, dan Battlefield. Ini sangat populer di pasar Amerika. Kemudian ada platform, NA juga dominan ya di sini, sekitar 53,8%. Mario dan Sonic sangat populer di Amerika. Kemudian strategi. JP memiliki 28,3%. Genre ini sangat populer di Jepang dengan game seperti Fire Emblem dan Advance Wars. Ada puzzle. JP 23,4% versus NA 50,6%. Puzzle game seperti Tetris populer di semua region, tapi NA masih terdepan untuk puzzle ya. Kemudian yang terakhir ada sports. NA 51,4% berisikan Madden, NBA, 2K, dan game sports Amerika lainnya yang sangat mendominasi. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah Jepang loves RPGs, Amerika menyukai shooter, dan Eropa menyukai sports game. Baik, demikian analisis dari ke-15 tabel hasil analisis dataset video game sales yang bisa saya sampaikan. Dapat saya simpulkan bahwa yang pertama ada Nintendo, itu adalah raja industri game dengan penjualan tertinggi, rata-rata penjualan per game tertinggi, dan mendominasi top 15 game terlaris. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2008 adalah puncak industri fisik. Setelah itu terjadi pergeseran ke digital dan mobile. Amerika Utara adalah pasar terbesar sebanyak 49,2% dari total penjualan global. Action, kemudian yang keempat adalah action, sports, dan shooter adalah 3 genre terbesar yang menyumbang hampir 40% pasar. Kemudian yang kelima, PS2 itu adalah platform terlaris sepanjang masa dengan penjualan 1.256 juta unit. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, preferensi regional sangat berbeda. Jepang menyukai RPG, Amerika menyukai shooter, dan Eropa menyukai sports. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau kurang lancarnya presentasi saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.